Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Oh, hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang silih berganti di dalam hidupku, hatiku kan tetap tenang. Yesus kekuatan hidupku. Oh, hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Oh, hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Oh, jadikanku lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kembali lagi di Roti Manis bersama dengan gue Alvin Kurniawan. Dan hari ini kita akan bahas tema-tema yang menarik. Khususnya saat ini kita akan bahas tentang pacaran. Nah, buat lo yang muda-muda, mungkin ini yang lagi lo tanya-tanya. Mudah-mudahan menjawab dan mudah-mudahan bisa ada sedikit pencerahan. Oke, kita bahas tentang pacaran dan seringkali tema ini menjadi tema yang favorit sepanjang masa nih. Tema yang selalu ditanyakan, pester, kapan sih usia ideal orang berpacaran? Atau
batasan-batasan dalam pacaran gimana sih? Boleh nggak kalau ini? Boleh nggak kalau itu? Boleh nggak sih kita kalau pacaran begini, begitu gitu ya? Pertanyaan gue, kenapa lu tanya begitu? Seringkali lu bertanya begitu karena lu pengen mepet-mepet kan sama batasannya. Nah, hari ini kita bahas aja deh. Gak usah panjang lebar, tapi ada bahasan tentang pacaran yang mungkin bisa jadi pencerahan. Dan gue mau kasih tau gini. Pacaran itu bukan ajang untuk kita memuaskan hawa nafsu. Nah, itu beda. Tapi pacaran itu adalah satu step menuju ke yang namanya pernikahan. Nah, buat lo yang mau pacaran, pastikan lo udah siap dulu nih buat nikah. Kalau belum siap nikah, stop dulu. Jangan coba-coba. Kenapa? Nah, kita akan bahas. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa dia adalah pasangan yang tepat? Atau gini, dibanding kita bahas tentang batasan-batasan, umur dan sebagainya, karena itu sebenarnya tidak ada secara mendetail di dalam Alkitab, lebih baik kita bahas tentang bagaimana seharusnya pacaran di dalam kaidah atau aturan dalam kekristenan nih buat anak-anak muda. Nah, gue ada 3 hal yang akan gue bahas secara singkat, padat, berisi, dan berimbang. Waduh, udah kayak berita ya. Yang pertama adalah pacaran itu adalah proses pengenalan. Nah, buat teman-teman yang lagi pacaran, gue mau ngomong gini. Pacaran itu harusnya terang-terangan, bukan gelap-gelapan. Gitu kan. Nah, seringkali kita berpikir pacaran ini adalah masa-masa untuk kita gelap-gelapan. Nah, abis itu kita salahin setan. Abis sih setan yang goda-goda. Halo, itu karena lu yang mau gitu ya. Jadi pacaran itu seharusnya adalah masa pengenalan. Dan masa pengenalan seharusnya terang-terangan. Kita melihat secara detail, secara jelas. Seperti apakah calon pasangan kita yang akan kita nikahi ini. Nah, makanya kalau ada peribahasa bilang apa? Cinta itu buta. Aduh, kasihan banget kalau cinta itu buta. Cinta itu harusnya melihat segala kelebihan dan kekurangan. Dan kita sebagai anak muda Kristen harus bisa melihat dengan jujur. Kalau dari pacaran udah kasar, kalau dari pacaran udah suka mukulin, aduh, bye aja deh mendingan gitu ya. Nah, makanya pacaran itu adalah proses pengenalan. Untuk kita mengenal karakternya, untuk kita tahu apa yang akan dia tuju dalam kehidupannya. Kalau dia aja gak tahu 5-10 tahun ke depan mau gimana, ngapain kita ikut dia? Ya gak sih? Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses pendewasaan. Artinya apa? Artinya pacaran itu, disclaimer nih, hanya untuk orang dewasa. Anak-anak jangan coba-coba gitu ya. Kenapa? Karena pacaran dibutuhkan untuk orang-orang dewasa yang siap bertanggung jawab. Dewasa itu bukan bicara tentang umur atau angka. Tapi dewasa itu bicara tentang respon dan tanggung jawab. Artinya apa? Kalau berani pacaran, harus berani bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau berani pacaran, artinya engkau harus berani untuk bertanggung jawab atas diri sendiri dan pasanganmu. Jangan dikit-dikit, "Ma, tolong ma, pa, tolong pa." Aduh, itu kan buat anak-anak. Artinya dewasa itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk bisa merespon dengan benar di dalam setiap keadaan. Nah, makanya pacaran itu adalah proses pendewasaan bersama. Supaya kita menjadi pasangan yang dewasa bersama. Dan akhirnya bukan anak-anak sama anak-anak yang saling bertemu nih. Banyak kok yang secara umur dewasa tapi ternyata secara sifat anak-anak. Apa sih model-model kayak anak-anak? 1, pacaran itu hanya untuk butuh perhatian atau diperhatiin. Halo, kalau cuma butuh perhatian atau diperhatiin, kita bisa kok pakai begitu banyak apps itu yang bisa ngingetin kita. Waktunya makan, waktunya tidur, waktunya mandi, dan sebagainya. Tapi pacaran bukan cuma untuk buat cari perhatian dan diperhatikan. Apalagi ciri berikutnya, ngambekan. Nah, ini model anak-anak nih. Kalau kita masih sering ngambekan, pikir-pikir lagi deh buat pacaran. Maunya menang sendiri. Karena di dalam pacaran menuju pernikahan udah bukan bicara tentang siapa diri kita sendiri nih, tapi bagaimana kita bersama dengan pasangan. Atau ada lagi, maunya didengerin dan maunya ikutin semua kemauan sendiri. Nah, itu ciri-ciri anak-anak. Kalau ciri-ciri itu masih ada pada kamu,
lebih baik kamu jangan pacaran dulu deh, gitu ya. Yang ketiga adalah proses pemulihan, karena yang gue percaya adalah pacaran adalah proses untuk menuju pernikahan. Dan di dalam pernikahan harus dua orang yang sudah dipulihkan. Sehingga apa? Sehingga kita masuk dalam pernikahan nantinya tidak dengan kekecewaan, kepahitan, trauma, dan luka di masa lalu. Karena kalau enggak, dikit-dikit kita akan bahas tentang hal itu. Dan ternyata hal ini bisa jadi masalah yang besar di dalam kehidupan nanti kita berumah tangga. So makanya, kalau mau pacaran, pastikan 3 hal ini dulu dalam kehidupan kita. God bless.